Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Pratiwi dengan nomor NIM 039. Dari Satu B Pendidikan IPA, saat di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rancangan aksi nyata pendidikan inklusi pada sekolah reguler. Baik, pemaparan kasus. Di sini saya mengambil kasus tentang siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 8 Depok mengalami bullying oleh temannya hingga pukul kaca jendela kelas. Nah, kemudian dari berita ini tidak hanya berakhir di sini, kemudian dari beberapa hari berikutnya dilanjutkan dengan kepala sekolah SMP Negeri 8 Depok itu mengalami skorsing hingga demosi terkait dengan kasus bullying anak berkebutuhan khusus. Next. Berdasarkan berita yang dilansir dari Tempo.com, yaitu yang diterbitkan pada 4 Oktober 2024, salah seorang siswa berkebutuhan khusus berinisial R, 15 tahun, di SMP Negeri 8 Depok, menjadi korban perundungan yang melukai dirinya sendiri. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi berulang, namun pada 1 Oktober 2024, itu puncaknya pada saat upacara, di mana R mengalami pukulan, ditendang hingga dilempari batu oleh teman-temannya. Diduga karena R mengalami autis ringan, hingga saat perundungan ingin membalas, namun akhirnya memukul jendela kaca dan melukai urat jempol tangan kiri R hingga putus dan dibawa ke RS Bayangkara Kepala 2 Depok untuk menjalani operasi. Nah, tanggapan dari ke sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 yang akan dipanggil Pak Tatang itu membantah adanya bullying dan menganggap bahwa insiden tersebut mungkin hanya candaan oleh siswa. Ia juga melakukan bahwa klaim R dilempari batu, mengatakan bahwa tidak ada batu di area sekolah. Namun setelah diteliti lebih lanjut oleh tingkat aparat berwenang, itu berdasarkan dari laporan ayah R, di mana sebenarnya memang dilempari oleh batu, sehingga batu tersebut mengenai R dan akhirnya R memukul jendela kelas. Kemudian, kepala sekolah ini karena tidak responsif ada kasus bullying, akhirnya dikenakan demonstrasi oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan tidak hanya itu, dua pembimbing konseling juga dipindahkan ke sekolah lain. Orang tua korban atau ayah kami menyarankan bahwa apabila ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dipertimbangkan untuk menyekolahkan anak mereka di luar sekolah luar biasa untuk menghindari masalah serupa. Artinya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus disarankan untuk sekolah di SLB. Next, dampak dari kelalaian pihak sekolah di mana dari etika Pak Tatang, yaitu menganggap bahwa bullying hanya sebuah candaan, akhirnya beliau dikenakan skorsing dan demosi menjadi guru biasa, yaitu dilansir dari metrotvnews.com. Dan juga dua guru BK yang lalai dan tugasnya itu juga didemonstrasi dan dipindahkan ke SMP lain. Penyebab terjadinya masalah. Penyebab terjadinya masalah ini yang pertama, yaitu saya ambil, yaitu kurangnya menumbuhkan rasa menghargai. Karena sejatinya bullying itu terjadi apabila seseorang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sehingga rasa menghargai kurang dan ingin memiliki pola pikir untuk menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, bullying masih dianggap candaan. Seperti sekolah SMP 8 bahwa bullying ini masih dianggap candaan sehingga tidak ditelusuri secara tegas. Hal ini menyebabkan pelaku lebih cepat dan lebih sering untuk membuli korban sehingga terjadinya bullying ini. Kemudian penyebab kasus terjadi yang ketiga dan keempat, yaitu kelalaian pihak sekolah. Nah, seharusnya pihak sekolah ketika sudah mengetahui adanya bullying, itu dengan cepat merespon dan juga memberikan skorsing atau tindakan tegas terhadap siswa atau pelaku, sehingga tidak terjadinya akibat fatal. Kemudian karena tidak adanya perlindungan, pembuli akhirnya selalu membuli korban. Kemudian kurangnya edukasi tentang ABK, pemahaman pendidikan inklusi sangat diperlukan oleh siswa maupun pendidik. Karena anak di kebutuhan khusus tentunya tidak sama dengan anak normal, sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, pemahaman edukasi sangat diperlukan agar tidak terjadi masalah seperti serupa. Nah, solusi yang saya di sini akan berikan yaitu yang pertama, membuat sebuah pendidikan dan pelatihan untuk guru dan staf di sekolah, melaksanakan program pelatihan tentang inklusi dan penanganan bullying bagi semua guru dan staf sejatinya karena mereka yang akan menjadi tameng utama terhadap korban yang mengalami bullying. Oleh karena itu perlu mereka mengetahui bagaimana cara-cara bullying, tanda bullying, kemudian memberikan dukungan kepada korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua siswa, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, program kesadaran dan empati di kalangan siswa, mengadakan program pendidikan pentingnya empati dan dalam keberagaman sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dari bullying. Aktivitas ini bisa meliputi diskusi kelompok, workshop, dan kampanye anti-bullying. Kemudian sistem pelaporan aman dan rahasia. Biasanya anak-anak yang mengalami bullying itu takut melapor karena takut dibully lebih keras. Sehingga perlunya pelaporan yang aman ini berupa kotak saran anonim ataupun aplikasi pelaporan online agar si pelapor merasa aman dan dilindungi. Kemudian adapun inversi dini dan pendamping psikologi yaitu ketika ada kasus bullying atau sebelum itu sekolah memang diwajibkan untuk memberikan layanan konseling baik dari pelaku maupun dari korban. Pendamping ini bertujuan untuk menangani masalah emosional dan perilaku yang mendasari tindak bullying. Karena sesungguhnya bullying itu memang berdasarkan dari pola pikir dan emosional si emosional anak.
Next, oke. Kemudian ada pun solusi yang mengapa saya memilih solusi ini, alasannya karena yang pertama, meningkatkan kesadaran. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kesadaran guru tentang dampak serius dari bullying, terutama terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Dengan pemahaman yang baik, mereka atau guru dan staf ini akan lebih responsif terhadap situasi, sehingga mencegah terjadinya kasus seperti SMA Negeri 8. Kemudian menciptakan lingkungan aman. Program kesadaran akan membantu menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan suportif, sehingga siapapun tidak takut untuk bergaul dan tidak takut akan perundungan. Kemudian yang ketiga, mendorong pelaporan. Sistem yang aman akan mendorong siswa untuk melakukan pelaporan tindak bullying tanpa rasa takut, sehingga pihak sekolah dapat mengambil tindakan lebih cepat untuk menghentikan pelaku tersebut. Kemudian inversi psikologis. Pendamping psikologis membantu mengatasi emosional yang mungkin dialami oleh korban maupun pelaku, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku serupa di masa depan yang bersifat negatif. Oke, next. Oke, adapun langkah kerja aksi nyata yang akan dilakukan berdasarkan program yang sudah saya jelaskan yaitu yang pertama, pendidikan dan staf pelatihan untuk guru, sekolah, dan staf sekolah. Untuk langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan, melakukan survei atau wawancara terkait dengan guru dan juga staf, yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana saja kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan ini terkait dengan bullying dan inklusi. Hal ini terjadi selama 1 minggu, rentanan 1 minggu, kemudian tim untuk tanggung jawab yaitu tim pengembang dan konselor sekolah. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui identifikasi kebutuhan, kita akan mengembangkan pelatihan, materi pelatihan. Materi pelatihan ini seputaran pengenalan bullying, kemudian dampak, cara pencegahan, dan juga strategi dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus yang mengalami bullying. Dan waktu untuk pembuatan ini adalah 1 minggu dengan penanggung jawab yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 2 hari oleh seluruh guru dengan mode interaktif. Artinya ada pun diskusi kelompok, role playing, dan juga studi kasus. Nantinya studi kasus ini akan langsung mencakup kepada hal-hal yang mungkin terjadi di sekolah atau bagaimana nantinya guru akan menanggapi jika terjadi bullying. Waktu pelaksanaan workshop ini diadakan selama 2 hari dengan tanggung jawab dari fasilitator atau sekolah mencari fasilitator yang terjamin ahli dalam psikologis dan konsultan pendidikan. Next, setelah itu ada program kesadaran dan empati di kalangan siswa. Itu yang pertama, merencanakan program edukasi. Jadi tentu saja harus merencanakan program edukasi untuk kesadaran meningkatkan empati terhadap bullying. Nah, yang akan dilaksanakan selama 1 semester, namun untuk rentan merencanakan program ini akan dilaksanakan selama 1 minggu dengan tanggung jawab oleh tim pengajar dan juga konselor sekolah. Nah, untuk yang kedua, mengembangkan materi pelatihan itu sama seperti pelatihan sebelumnya, yaitu mencakup presentasi, video, dan aktivitas interaktif tentang individu yang saling menjelaskan atau berdiskusi. Kemudian untuk rentang materi ini dibuat secara 2 minggu oleh tim pengajar nantinya. Dan yang ketiga adalah implementasi program di kelas. Melaksanakan program di kelas ini dalam bentuk workshop setiap bulan di kelas. Artinya setiap 1 minggu di 2 hari Jumat Sabtu itu cukup senang di SMP. Jadi mengimplementasikan program ini di akhir pembelajaran atau diselipkan oleh guru kelas yang saat itu mengajar. Bagaimana sih pentingnya untuk meningkatkan empati terhadap bullying, kesadaran terhadap dampak buruk bullying di kalangan siswa. Next. Kemudian sistem pelaporan yang aman. Nah, berdasarkan sistem pelaporan ini, rencanakan yang langkah yang pertama yang harus dilakukan tentu saja merencanakan bagaimana sistem pelaporan bisa berupa bentuk surat anonim yang ditempel atau dipajang di mading sekolah, di depan BK. Kemudian ada pun membuat aplikasi online yang dibuat oleh tim IT sekolah dan konselor itu dibuat aplikasi dengan rentang 2 minggu, di mana aplikasi ini itu akan berlanjut dari program-program sebelumnya. Nah, aplikasi ini berisikan bagaimana tanggapan mereka terhadap bullying dan apakah mereka terkena kasus bullying. Nah, yang kedua, mengimplementasikan program di kelas. Dengan adanya program ini, perlu diimplementasikan bagaimana cara penggunaan sistem, kemudian diskusi di kelas tentang bagaimana bullying terjadi dan bagaimana pencegahannya. Nah, hal ini dilakukan selama 1 minggu di 1 bulan, satu kali dalam seminggu di 1 bulan, itu oleh konselor sekolah. Nah, kemudian untuk invest dini dan pendamping psikolog itu menyediakan layanan konseling. Nah, memastikan adanya konselor atau guru BK yang terlatih dan dalam menangani kasus bullying dan mendukung siswa berkebutuhan khusus. Waktunya tentu saja segera setelah program-program sebelumnya terlaksanakan. Tanggung jawab ini diampu oleh kepala sekolah yang kemudian akan diturunkan kepada tim konselor atau tim konseling. Nah, yang kedua adalah merencanakan sesi rutin. Nah, setelah misalnya ada pelaporan dari siswa bullying, nah perlu diadakan konseling rutin bagi siswa yang terlibat kasus bullying, baik korban maupun pelaku, selama 1 minggu sekali. Baik itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terserah. Kemudian tanggung jawabnya adalah konselor sekolah. Hal ini bertujuan agar melihat secara rutin bagaimana perkembangan dari sikap dan emosional baik pelaku dan korban bullying. Kemudian yang terakhir, yaitu evaluasi program. Nah, langkah yang terakhir ini adalah monitoring evaluasi berkala.
Proses ini dilakukan menilai aktivitas program, apakah program ini perlu dilanjutkan atau tidak, menggunakan survei anonim untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dan staf. Nah, survei ini dilakukan dengan responsif dari siswa dan juga staf di akhir semester yang dibantu oleh tim evaluasi guru, konselor, dan perwakilan siswa. Dan tidak ada bentuk Google Form ataupun wawancara langsung. Kemudian tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, yaitu berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan perbaikan program yang diperlukan. Diskusi Mendiskusikan hal ini lebih lanjut kepada seluruh sekolah untuk meningkatkan kualitas program. Waktu ini dilakukan setelah evaluasi selesai, kemudian tanggung jawab ini dari kepala sekolah dan tim pengembang program. Apakah harus dilanjutkan, dilebihkan, atau dikurangi? Berdasarkan persentase nyata, yaitu 35% harus program empati dan kesadaran dan empati siswa ini memang harus ditingkatkan. Kemudian yang 30% yaitu pendidikan dan pelatihan guru harus berhasil, karena ini juga mencakup bagaimana program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian 20% untuk intervensi dini dan pendampingan psikolog, dan 25% untuk sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan terkait dengan bullying. Stop bullying. Kamu tidak akan pernah terlihat baik untuk mencoba